Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imami ahlil mayamin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa taraham ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu rabbukum subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama sekali di tempat yang mulia, di hari yang mulia ini kita berhimpun untuk melaksanakan salat Jumat, salah satu di antara kewajiban yang telah Allah tetapkan. Justru karena itulah marilah bersama-sama kita merafakkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan ini. Seraya berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Salawat beriring salam kita sampaikan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paripurna yang telah Allah tetapkan menjadi teladan dalam seluruh kapasitas kehidupannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Ia adalah manusia mulia, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin agama, sebagai tokoh masyarakat, memiliki otoritas yang sangat luar biasa, memiliki keadilan yang tiada tara. Justru itu siapapun kita, dalam kapasitas apapun kita, semestinya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Di tempat yang mulia, di hari yang mulia ini kita berdoa ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk dapat mempelajari ajaran-ajaran kemuliaannya, mengamalkannya, menghayatinya, dan memastikan agar setiap diri kita ikut terlibat aktif untuk menyebarkan ajaran-ajaran kemuliaannya, agar kemanisan yang kita rasakan dapat dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, izinkan khatib untuk melanjutkan tradisi sunnah yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di awal khutbahnya, menyampaikan tazkirah, wasiat dan nasihat tentang ketakwaan. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu di antara ciri ketakwaan yang ditetapkan oleh Islam adalah memiliki keberpihakan kepada kehidupan bersama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia di atas muka bumi ini bukan hanya sekedar agar kita mencapai cita-cita pribadi, tetapi Allah melalui lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kita menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran.
Ma'asyiral muslimin, setiap kita memiliki pengetahuan yang amat baik bahwa sesungguhnya salat yang dilakukan di Masjid Nabi, salat yang dilakukan di Masjid Makkah, Makkatul Mukarramah, Ka'bah, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan, li'an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahran. Jika salat yang dilakukan di Masjid Nabawi memiliki keistimewaan dan keutamaan 1000 kali salat yang dilakukan di masjid-masjid yang lain, rupanya kata Nabi, keberpihakan kita, sentuhan tangan lembut kita, bantuan dan pertolongan kita yang kita berikan kepada sesama, kepada pihak-pihak yang memerlukan, lebih dicintai kata Rasul daripada beriktikaf di Masjid Nabi selama 1 bulan. Hal ini mengingatkan kita pada satu hadis sederhana yang memiliki nilai yang sangat fundamental. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang keberadaannya mampu menghadirkan kemanfaatan yang paling banyak bagi sesama. Ini menandakan, ma'asyiral muslimin, bahwa eksistensi kita di atas muka bumi sekali lagi tidak hanya ditentukan oleh sepanjang sujud mana yang kita lakukan. Kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan pada sebanyak mana juzuk Quran yang telah kita hatamkan. Tentu semuanya itu mulia, akan tetapi Allah menginginkan ada cita-cita lain yang lebih besar, yaitu menghadirkan kemanfaatan di atas sesama. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa surga yang telah dijanjikan kepada hamba-hambanya yang mentaatinya, Allah berikan surga itu kepada orang-orang yang orientasi hidupnya menghadirkan kemanfaatan bagi sesama. Allah kemukakan, ma'asyiral muslimin, di dalam juzuk 29, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ciri-ciri ahli surga yang diperjanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati surga dengan segala kenikmatannya adalah wa yut'imuna at-ta'am. Orang-orang yang ketika hidupnya dahulu di dunia memiliki orientasi menghadirkan makan, memberikan kehidupan, ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, kepada mereka golongan yang miskin, yang yatim, dan golongan-golongan yang terbelenggu sosial dan ekonominya. Hal ini seolah mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa sesungguhnya kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan tidak sejauh mana yang telah ia dapatkan, tidak ditentukan pada sebanyak mana yang telah ia kumpulkan, bukan pula pada setinggi mana yang telah ia gapai, tetapi kesemuanya itu akan memiliki makna tatkala apa yang ia gapai digunakan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya. Jika kedudukan setinggi yang telah ia capai ia gunakan untuk menghadirkan kemudahan dan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tentu atas kekuasaan dan keagungan Allah, sangat mungkin bagi Allah untuk menghadirkan kemudahan bagi seluruh umat manusia. Tetapi Allah menghendaki sunatullah, ada yang alim, ada yang jahil, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang penjawat, ada yang rakyat biasa. Tentu semuanya dihadirkan oleh Allah untuk memastikan agar siapa-siapa yang diberikan kenikmatan berlebih oleh Allah ingat kemanusiaan, ingat kemanfaatan untuk agar sesama. Di tempat yang lain
Kita dapati ma'asyiral muslimin, penduduk neraka yang dihamparkan ke atasnya siksa yang begitu luar biasa ketika ia masuk ke dalam neraka sakar. Ditanya ia oleh malaikat, ma salakakum fi sakar, wahai penduduk neraka sakar, gerangan amal apa, perbuatan apa yang mengantarkanmu untuk ke neraka sakar ini? Amal perbuatan apa yang telah engkau lakukan di dunia dulu sehingga engkau dihantar ke tempat ini? Penduduk neraka sakar mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Dulu salat saya bermasalah. Dulu ketika di dunia saya bukan termasuk orang yang betul-betul menegakkan salat. Salat di saat sempat, salat di saat terpepet, salat ketika lenggang. Tetapi ketika semuanya berjalan sesuai dengan keinginan, seringkali kita melupakan nikmat-nikmat Tuhan yang sering diberikan kepada kami, membuat kami lupa terhadap kewajiban yang harus kami tunaikan. Walam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Selain salat saya bermasalah, kami dulu tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Orientasi saya dulu mengumpul, memegang, menyimpan. Sementara anak kemenakan saya di kampung makan dengan kerupuk dan kicap, tidak pernah mendapatkan cipratan kenikmatan yang Allah berikan kepada kami. Sementara tetangga kami, sementara orang miskin di sekitar kami, sementara orang fakir yang ada di lingkungan kami melupakan itu semuanya. Walam naku nutimul miskin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam sidang khutbah yang mulia ini, dengan kerendahan hati kami mengetuk pada saat kita merasakan kenikmatan yang amat luar biasa seperti sekarang ini, dengan tempat yang kita miliki, dengan makanan yang kita nikmati, dengan kendaraan yang kita naiki. Di sebelahan sana ada saudara-saudara kita yang mungkin paman bibi kita memiliki kontribusi atas kesuksesan kita. Saat ini mereka terlupakan. Di tengah-tengah semua kenikmatan yang kita miliki, ada saudara kita yang rumahnya tenggelam, yang kendaraannya hilang, yang ternak-ternaknya mati, bahkan orang-orang tersayang sampai saat ini mereka tidak menemukannya. Mimbar yang mulia ingin mengajak, mengetuk kepada hadirin sekalian agar kita tidak hanya membangun ketinggian spiritualitas kita di hadapan Allah, tetapi juga mengantarkan tali asih agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat menghadirkan keberkahan untuk sesama. Khairun nasi anfa'uhum linnas, semulianya orang di hadapan Tuhan adalah orang yang paling bermanfaat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguh telah kami berikan kenikmatan yang amat besar, kata Allah. Konsekuensi dari kenikmatan yang kami berikan, fasalli, salatlah sebagai manifestasi kehambaan untuk berhubung dengan aku, kata Allah. Yang kedua, wanhar, berkorbanlah, berbagi agar kenikmatanmu dapat dirasakan oleh sesama manusia. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isma'u ayyuhal hadirun, laqad amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kama amarakum rabbukum subhanahu wa ta'ala bada'a bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsihi muhbiran wa amiran
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya maulana min su'il khatimah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu ila salatikum yarhamukumullah.